Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulurku semua? Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Kota Gresik, Jawa Timur ya lur. Kita mengenal sedikit Kota Gresik dulu ya. Kota Gresik yang dikenal dengan Kota Wali dan juga memiliki julukan sebagai Kota Pudak. Pudak yaitu merupakan salah satu makanan khas yang sangat familiar dan sebagai oleh-oleh utama bagi para wisatawan. Nah, sudah mengenal sedikit Kota Gresik, sekarang kita akan membahas kasus seorang suami yang tega membunuh istrinya di depan kedua anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga rupanya masih marak terjadi di Indonesia ya lur. Malah tidak sedikit yang berakhir dengan hilangnya nyawa dari salah satu pasangan. Bahkan tak jarang anak pun menjadi korban dari keegoisan orang tua. Hingga anak dijadikan korban, banyak juga kasus orang tua yang menghabisi anaknya karena masalah dari orang tuanya. Oke dulur, ingin tahu cerita selengkapnya dari kasus ini? Yuk langsung saja ya kita masuk ke ceritanya. Seorang ibu muda yang memiliki dua orang anak yang bernama Visa Wuri Ermadani yang berusia 32 tahun, warga Perum Pesona, Bukit Tanjung, Desa Tanjungan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Ibu malang ini dibunuh oleh suaminya di hadapan kedua anaknya. Pelaku yang tak lain adalah suami dari korban ini bernama Lutfi Dwi Haryanto yang berusia 33 tahun. Visa Wuri Ermadani yang sudah mencurigai suaminya Lutfi ini memiliki wanita idaman lain. Sebab Visa sudah sering memergoki Lutfi berbicara mesra dengan wanita lain lewat telepon. Bukan itu saja, Visa pun pernah mengetahui pesan mesra dari wanita itu. Kejadian yang sangat tragis ini berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2019 pada pukul 10 malam. Pada saat itu Visa Wuri Ermadani berkunjung ke tempat di mana Lutfi bekerja sebagai salah satu penjaga bank swasta di wilayah Pasar Kembang, Surabaya. Saat itulah Visa mendapati Lutfi yang sedang melakukan video call dengan wanita lain yang diduga itu adalah selingkuhan dari Lutfi, suami dari Visa. Kecemburuan Visa membuat mereka cekcok adu mulut di tempat kerja Lutfi. Bukan itu saja, mereka pun bahkan saling tarik-menarik baju masing-masing. Macam dua orang yang sedang bergelut. Visa yang tak dapat membendung tangisnya dikarenakan keadaan Visa yang sedang menangis, akhirnya Visa memutuskan untuk menginap di tempat kerja suaminya. Namun keputusan untuk menginap di tempat kerja suaminya itu malah membuat keributan semakin menjadi. Keributan mereka berlanjut hingga pukul 3 dini hari. Dan pada pukul 3 dini hari ini, Visa menelepon rekan kerja Lutfi, suaminya agar Lutfi segera dikeluarkan dari pekerjaannya. Belum puas dengan itu, amarah Visa berlanjut. 2 jam kemudian, Visa merusak motor Lutfi yang sedang terparkir. Menjelang pagi, yaitu pada pukul 7 pagi, Visa, ibu dari 2 orang anak ini, kembali ke rumahnya di Perum Pesona, Bukit Tanjung, Blok E nomor 38, Dusun Lenggan, Desa Tanjungan, Kecamatan Driorejo. Lalu 30 menit kemudian Lutfi menyusul pulang ke rumahnya dan melihat Visa, istrinya yang sedang beristirahat tiduran di tempat tidurnya. Lutfi pun beranjak pergi tidur di ruang tengah di depan TV. Saat Lutfi terbangun, Lutfi langsung bergegas menemui Visa, istrinya, untuk meminta maaf kembali. Namun, Visa menolak permintaan maaf dari Lutfi. Pada pukul 1 siang hari, setelah usai Visa mandi, tak jera Lutfi kembali merayu istrinya untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun, tetap Visa tak bergeming. Visa tetap menolak permintaan maaf dari Lutfi. Malah, keduanya kembali cekcok dan adu mulut dengan suara yang cukup keras dan lantang. Visa sempat melontarkan kata-kata yang membuat Lutfi tersinggung. Akan tetapi, Lutfi yang berusaha menghindari amarah Visa dengan pergi untuk makan, Lutfi segera pergi mengambil makan. Pada saat itulah,
Fisa mengambil gunting yang diarahkan kepada Lutfi suaminya. Namun gunting itu dapat ditepis oleh Lutfi. Fisa terus menyerang Lutfi dan mengenai dada kiri, dan pada dada kiri Lutfi terdapat satu sayatan. Belum puas Fisa dengan amarahnya itu, Fisa bergegas pergi untuk mengambil baju-baju milik Lutfi di dalam lemari, dan baju-baju Lutfi itu digunting-guntingnya. Lutfi terus saja berusaha meminta maaf kepada istrinya, Fisa. Namun Fisa malah menendang Lutfi yang membuat Lutfi emosi dan gelap mata yang membuat kejadian tragis ini terjadi. Lutfi yang sudah sangat emosi dan gelap mata ini mencekik dan membekap istrinya Fisa dengan bantal. Di saat kejadian ini berlangsung, di saat Lutfi dan Fisa sedang bergelut dengan emosinya ini, amat sangatlah miris. Karena kejadian tragis itu disaksikan oleh kedua anak dari Fisa dan Lutfi. Saat itulah kedua anaknya berteriak-teriak dan menangis melerai perkelahian kedua orang tuanya. Dengan mengatakan, "Sudah Pak, kasihan Mama." Kedua anaknya itu sambil menarik-narik baju ayahnya. Teriakan dan cegahan si anak dengan menarik baju Lutfi ini tidak membuat Lutfi sadar dan meredakan emosinya. Lutfi terus saja mencekik Fisa hingga Fisa kehilangan nyawanya. Setelah melihat istrinya sudah tidak bernyawa, Lutfi pun bergegas pergi meninggalkan istrinya Fisa yang sudah tidak bernyawa itu, dan membawa kedua anaknya ke rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Sepanjang, Sidoarjo, untuk dititipkan. Setelah itu, Lutfi kembali lagi ke Gresik pada pukul 5.15 sore harinya, dan menyerahkan diri ke Polsek Driorejo didampingi oleh kerabatnya. Kejadian pembunuhan Fisa ini pun diketahui oleh tetangga dan keluarga Fisa dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Lutfi yang sudah menyerahkan diri ini mengakui semua apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah diperbuatnya terhadap Fisa. Lutfi mengaku sangatlah kesal dengan semua apa yang dilakukan Fisa istrinya itu, yang menurut Lutfi itu sangatlah berlebihan. Lutfi pun sangat menyesali semua perbuatannya. Akibat dari perbuatannya ini, kini kedua anaknya menanggung semua duka. Dan kedua anaknya ini akan tumbuh besar tanpa kedua orang tuanya. Perselingkuhan Lutfi ini dikuatkan dengan keterangan dari Rizky, adik dari Fisa. Rizky ini sebenarnya sudah mengetahui ada wanita lain di balik rumah tangga kakak kandungnya Fisa. Diduga kurang lebih 2 tahun Lutfi memiliki wanita lain yang disembunyikannya dari Fisa. Rizky mengetahuinya dari wanita yang pernah mengiriminya pesan melalui media sosial Facebook. Wanita itu menanyakan kepada Rizky untuk mengetahui tentang siapa Lutfi. Namun pada saat itu tidak direspon oleh Rizky. Rizky juga pernah melihat foto Lutfi dan wanita tersebut berdua. Dugaan Rizky, wanita simpanan Lutfi ini berasal dari kota Bandung. Fisa Wuri Ermadani ditemukan sudah tidak bernyawa dalam keadaan terlentang di atas kasur di dalam kamarnya dengan memar di bagian leher oleh tetangganya. Mayat Fisa pun dievakuasi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan autopsi. Lutfi pada akhirnya dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya penjara 15 tahun. Amat sangat miris ya dulur, kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan kematian seorang ibu ini disaksikan oleh anak-anaknya. Hal ini pasti akan menjadi sebuah trauma tersendiri ya bagi kedua anaknya. Semoga kasus ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya, bahwasanya hawa nafsu dan emosi yang tidak dapat terbendung akan menghancurkan hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi. So, sayangilah dan jagalah keluargamu ya dulur semua. Oke dulur, itulah cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat ya lur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.